seperti kita sampaikan di dalam undangan bahwa siang ini kita akan menyelenggarakan konferensi pers untuk merespon kasus penetapan tersangka teman kita, Bang Haris Azhar dan Fathia Maulidianti, yang dimana dia dituduh menyebarkan nama baik ya dari salah satu menteri, Luhut Binsar Panjaitan. Padahal yang dibahas dalam acara itu adalah hasil riset teman-teman koalisi masyarakat sipil juga mengenai relevansi operasi militer dengan industri ekstraktif tambang di Intan Jaya, Papua. Terima kasih teman-teman. Kita akan mulai dalam waktu 5 menit ke depan. Masih ada beberapa teman yang akan kita tunggu. Jadi saya minta kepada teman-teman bersabar dulu untuk bisa kita mengikuti konferensi pers kita hari ini secara langsung. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Selamat siang. Kita sudah waktu sudah menunjukkan pukul 13.15 kita akan memulai acara konferensi pers kita siang ini. Sebelumnya saya kembali mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan jurnalis dan media massa yang sudah berkenan hadir pada siang ini, dan juga kepada teman-teman rekan-rekan pimpinan di Aliansi Komite Nasional Pemberontakan Agraria. Kita ketahui bahwa Jumat kemarin 2 orang teman kita, Bang Haris Azhar dan Fathia, ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan pencemaran nama baik. Bahwa dasar awal dari kriminalisasi ini adanya diskusi melalui YouTube yang diselenggarakan oleh Bang Haris mengundang Fathia, membahas hasil riset
hasil riset dari teman-teman koalisi masyarakat sipil yang dimana kita ada teman-teman dari Walhi, Jatam, Kontras juga teman-teman Pusaka mengenai relasi antara operasi militer dan industri ekstraktif tambang di Intan Jaya, Papua. Nah, peristiwa ini menjadi catatan buruk ya, menambah presiden buruk terhadap pembungkaman kebebasan berpendapat dan demokrasi kita yang semakin hari semakin menurun tingkatnya, kualitasnya. Ini juga di sisi lain juga mengancam perjuangan atau agenda penyelamatan sumber-sumber agraria yang selama ini terus diperjuangkan oleh teman-teman di koalisi masyarakat sipil. Jadi kita simpulkan bahwa pembungkaman ini tidak hanya mengenai pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat, tapi di sana ada hal yang lebih jauh lebih mendasar lagi, di mana ini persoalan eksploitasi sumber daya alam dan sumber-sumber agraria yang semakin masif. Namun di sisi lain, ketika teman-teman di lapangan mencoba mengungkap fakta-fakta yang terjadi di lapangan, itu terus menghadapi pembungkaman dan juga aksi-aksi represif. Nah, kami di sini Komite Nasional Pembaruan Agraria pada siang hari ini, sejam ke depan akan menyampaikan pandangan dan analisis kami, terutama sikap dan kedudukan solidaritas kepada Haris Azhar dan Fathia. Dan kami akan terus bersama mendukung selama proses yang akan dilalui ke depan. Bersama kita sudah hadir perwakilan dari KPA Mbak Dewi Kartika, ada juga dari Walhi Pak Zenzi Suhadi, dari Aman Ruka Sembolinggi, ada juga dari Melki Nahar, Bung Agung dari Huma, Bang Angki dari Pusaka, dan juga Bang Iwan Hudi dari Lokataru. Nah, tidak memperpanjang waktu teman-teman, untuk kesempatan pertama, saya akan memberikan kesempatan kepada juru bicara kita dari Komite Nasional Pembaruan Agraria, Mbak Dewi Kartika, untuk menyampaikan pandangan, analisis, dan dukungan kita di koalisi terhadap kasus yang tengah dihadapi Bang Haris dan Fathia. Halo Mbak Dewi, sudah siap? Sudah on di depan kamera? Ya. Oke, silakan Mbak Dewi. Saya berikan waktu dan zoom-nya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat teman-teman media massa dan kawan-kawan jaringan yang tergabung di KNPA. Jadi pada hari ini Komite Nasional Pembaruan Agraria ada 20 organisasi sudah menyatakan sikap dalam rilisnya, nanti yang akan dibagikan kepada teman-teman wartawan dan media massa dengan tekanan soal tuntutan untuk menghentikan kriminalisasi pembela HAM, dalam hal ini tentu pembebasan terhadap kawan kita Fathia dan Haris Azhar, termasuk soal tuntutan membongkar keterlibatan pejabat dalam monopoli tanah dan sumber daya alam yang itu menggunakan kekuasaan secara khusus di tanah Papua. Jadi pada hari ini 20 Maret 2022, Komite Nasional Pembaruan Agraria KNPA mengutuk keras kriminalisasi pembela HAM yang terus-menerus terjadi. Dalam catatan Konsorsium Pembaruan Agraria, sedikitnya dalam 6 tahun terakhir ini telah terjadi 1.587 kasus kriminalisasi terhadap masyarakat yang menyuarakan suara kritisnya yang terkait dengan isu-isu agraria dan sumber daya alam, mulai dari kriminalisasi terhadap aktivis, petani, masyarakat adat, nelayan yang berkaitan dengan agraria dan sumber daya alam. Belum lagi itu merupakan data-data dari korban intimidasi, kekerasan fisik, dan hilangnya nyawa di wilayah-wilayah konflik agraria. Berkaitan dengan kriminalisasi terhadap Fathia Maulidianti, koordinator Kontras, kemudian Haris Azhar dari Lokataru Foundations, tentu ini menambah catatan buruk elit pemerintahan Indonesia saat ini yang berkaitan dengan pengurusan sumber daya alam di Indonesia. Teman-teman semuanya, kasus Fathia dan Haris ini merupakan tindak lanjut dari pelaporan yang dilakukan oleh Saudara LBP, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yang dilakukan
karena keduanya kawan kita dianggap telah melakukan pencemaran nama baik, kemudian yang bersumber dari unggahan video di YouTube pada tanggal 20 Agustus 2021 dengan judul "Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi operasi militer Intan Jaya". Kemudian ditindaklanjuti dengan somasi dari tim hukum LBP. Nah, kawan-kawan semua, yang menjadi keprihatinan kami adalah bahwa penyampaian hasil riset yang dilakukan oleh koalisi organisasi masyarakat sipil, ada Walhi, ada Pusaka, kemudian ada Jatam, Kontras, YLBHI, dan banyak organisasi masyarakat sipil yang melakukan kajian terhadap situasi di Papua. Ini sebenarnya merupakan opini yang harus dihargai oleh pemerintah sebagai kelompok penyeimbang, juga sebagai bagian dari kontrol dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah yang demokratis. Tidak seharusnya hukum diberikan kepada pengkritik, termasuk sanksi denda ataupun pidana dalam kasus, seharusnya diganti dengan hak untuk melakukan koreksi atas data, atas hasil-hasil riset, dan hak menjawab. Jadi kita mengutuk keras soal upaya kriminalisasi yang kita melihat ada konflik interest di dalam kasus ini. Kemudian yang kita sayangkan adalah pemerintah, termasuk dalam hal ini dari pemerintah yang terkait kasus ini, adalah bukannya membuka data sesungguhnya atau menjawab hasil riset organisasi masyarakat sipil yang berkaitan dengan monopoli tanah dan sumber daya alam, konflik agraria, termasuk konflik sosial di Papua. Justru sebaliknya, Luhut selaku pejabat publik menekan pembebasan berpendapat dan menggunakan langkah hukum untuk menyerang pendapat dari kawan kita Fathia dan Haris berdasarkan hasil riset. Dalam konteks ini tentu keberadaan pembela HAM yang seharusnya mendapat jaminan perlindungan atas kerja-kerjanya yang penuh resiko justru mendapatkan serangan dari pejabat publik. Pemerintah melalui kasus Fathia dan Haris tidak hanya memperlihatkan wajah asli dari pemerintahan kita yang anti kritik, juga masih menjalankan cara-cara intimidatif dan represif dalam membungkam suara dari masyarakat, termasuk organisasi masyarakat sipil. Tetapi kita juga melihat dari KNPA bahwa pada waktu yang bersamaan, pemerintah kini semakin terbiasa menunjukkan kegemarannya semakin masif merampas tanah-tanah rakyat, mengeksploitasi sumber daya alam dengan alasan proyek strategis nasional, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum. Aparat penegak hukum kini terkesan kehilangan integritasnya demi mengkriminalkan Fathia dan Haris. Kepolisian justru bergerak super cepat memenuhi perintah dan hasrat dari sang menteri. Kinerja cepat kepolisian tersebut bertolak belakang ketika petani, nelayan, masyarakat adat, buruh, dan perempuan yang melaporkan ribuan tindakan penguasaan tanah, bahkan mengalami pembunuhan yang dilakukan oleh banyak perusahaan-perusahaan, korporasi skala besar, pemilik konsesi, termasuk para jenderal dan elit pemerintahan. Data KPA menunjukkan selama 2 tahun masa pandemi 2020-2022 telah terjadi 448 letusan konflik agraria akibat perampasan tanah skala besar di 902 desa atau kota di 34 provinsi di seluruh wilayah Indonesia. Ironisnya di tahun 2021 menunjukkan terjadi konflik yang signifikan, kenaikan yang signifikan di sektor pembangunan infrastruktur sebesar 74%, dan secara khusus sektor pertambangan ini meningkat drastis di tahun 2021 sebesar 167%, termasuk di dalamnya adalah proyek-proyek strategis nasional atau PSN. Bahkan di bidang PSN sendiri mengalami kenaikan 123% sebagai penyebab konflik agraria, penggusuran, perampasan tanah, perusakan alam, itu meningkat drastis. Dan kawan-kawan semuanya tentu ini menjadi semakin melihat ada paradoks kebijakan, ada ambigu, ada standar ganda tentang bagaimana hukum itu semakin tumpul ke atas dan semakin tajam ke bawah. Sulit bagi kami di KNPA melihat ada itikat baik dari pemerintah
untuk menuntaskan konflik agraria di berbagai sektor, khususnya bisnis tambang, yang nanti pimpinan-pimpinan dari teman-teman di KNPA akan menjelaskan lebih detail lagi situasi dan konteks khusus bisnis pertambangan secara khusus di Papua, terlebih apabila pelaku perampasan tanah adalah para jenderal dan pengusaha kakap. Jadi ini merupakan ironi wajah hukum Indonesia yang dijalankan pada hari ini. Kemudian secara tegas kami atas nama KNPA, ada 20 organisasi yang tergabung, menyatakan mengutuk keras tindakan yang dilakukan, tindakan kriminalisasi dan intimidasi yang dilakukan kepada kawan kita Fathia dan Haris. Ada kurang lebih 5 poin yang menjadi tuntutan dari KNPA. Pertama, untuk menghentikan segala tindakan kriminalisasi, intimidasi, dan bentuk kekerasan negara kepada para pembela HAM, dalam hal ini secara khusus aktivis, petani, masyarakat adat, nelayan, buruh, mahasiswa, yang memang fokus pada kerja-kerja pembelaan hak, pembelaan penegakan hak asasi manusia, termasuk pengakuan dan perlindungan konstitusionalitas dari masyarakat yang bergantung pada tanah dan sumber daya alam. Yang kedua, kita menuntut kepada Presiden untuk segera membebaskan Fathia Maulidianti dan Haris Azhar, dan tentu para pembela HAM lainnya yang masih juga mengalami upaya intimidasi dan kriminalisasi. Yang ketiga, menghentikan segala bentuk represivitas dan penggunaan hukum sebagai senjata pembukaman terhadap kebebasan berpendapat, termasuk kritik kepada pejabat publik secara khusus yang terkait dengan situasi di Papua. Yang keempat, kita meminta dan menuntut juga memberikan ada jaminan penghormatan, pengakuan, dan perlindungan atas kerja-kerja para pembela HAM yang aktif dalam mengkritisi dan mengawasi kinerja pemerintah dan pejabat publik. Yang kelima, kita menuntut agar data-data yang berkaitan dengan penguasaan tanah dan eksploitasi sumber daya alam, dalam hal ini berupa izin-izin konsesi tambang, perkebunan, hak guna usaha, HTI, di dalam klaim-klaim kawasan hutan yang telah mengakibatkan ketimpangan dan konflik agraria serta konflik sosial berkepanjangan di Papua untuk segera dihentikan, termasuk segala bentuk tindakan represivitas aparat di lapangan. Tentu yang keenam adalah segera menindak tegas perusahaan-perusahaan yang telah menyebabkan perampasan tanah dan penggusuran wilayah-wilayah adat, wilayah-wilayah masyarakat yang seharusnya justru itu dilindungi di dalam pemerintahan saat ini. Demikian beberapa pokok sikap dari Komite Nasional Pembaruan Agraria untuk dapat diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh Presiden beserta jajarannya sesegera mungkin. Dan kita berharap tentu proses kriminalisasi terhadap Fathia dan Haris ini segera di-stop. Justru pemerintah harus membuktikan bahwa masih punya integritas, masih punya niat untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel untuk memastikan bahwa hak-hak rakyat di tanah Papua tidak ada yang terus-menerus dilanggar. Begitu, Beni. Terima kasih. Saya kembalikan ke host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Dewi. Tadi kita sudah mendengarkan pandangan dan sikap dari juru bicara Komite Nasional Pembaruan Agraria, Mbak Dewi Kartika. Teman-teman dewasa ini kita hampir tiap hari ya mendengar bahwasanya kritik ataupun hasil riset yang mengungkap fakta-fakta yang terjadi di lapangan justru berbalas dengan laporan atau tindakan-tindakan kriminalisasi yang lainnya. Nah, apa yang dialami Haris Azhar dan Fathia sebenarnya juga merupakan bentuk yang sama, di mana pada satu kesempatan di YouTube Haris Azhar, dia mengundang Fathia untuk membahas mengenai hasil riset yang dilakukan oleh teman-teman di Koalisi Masyarakat Sipil mengenai hubungan atau relasi antara operasi militer di Papua dengan industri-industri ekstraktif yang semakin hari semakin menghancurkan ruang-ruang hidup masyarakat di Papua. Nah, tentu ini menjadi alarm ya bagi kita, bagi demokrasi kita, bagi agenda penyelamatan sumber-sumber agraria dan sumber daya alam. Nah, di sini juga sudah hadir sebenarnya beberapa lembaga yang
termasuk dalam menulis riset tersebut ada teman-teman Walhi, ada teman-teman Jatam, Pusaka, Kontras. Nah, untuk mengungkap lebih jelas apa yang sebenarnya ada dalam di riset tersebut, mengapa riset tersebut berbalas dengan tindakan kriminalisasi, kita akan mencoba menggali melalui teman-teman yang sudah ada di sini. Mungkin untuk kesempatan pertama saya minta kepada Pak Wahyu Perdana dari Walhi untuk bisa menyampaikan secara utuh ya, atau bagaimana sebenarnya hasil riset tersebut. Pak Wahyu sudah on cam? Siap, saya akan on cam segera. Oke, siap. Oke, Baik. saya persilakan langsung ke Pak Wahyu. Terima kasih teman-teman. Catatan yang hari ini kita berhadapan dengan menteri yang kemarin mengklaim punya big data sampai 110 juta tapi tanpa mau membuka metodologi dan jenis datanya. Sebagai gambaran umum saja, riset ini menggunakan pendekatan political percent. Informasi umumnya kalau kita merujuk pada Bappenas dan Kemenkeu, data beneficial ownership yang harusnya menjadi mandat dari peraturan tentang BO terkait pencucian uang dan tindak terorisme itu nggak nyampe setengah itu. Nah, apa yang kami sajikan dalam data ini sebenarnya menunjukkan bagaimana kemudian relasi kuasa itu kusut berkelindan dengan bisnis yang erat sekali dengan militer. Kenapa kami katakan aparat? Ini bukan hasil analisa, ini tertulis clear dalam laporan Westwood Mining, satu perusahaan yang juga berada di Blok Wabu, yang kemudian 30% sahamnya waktu itu sebagian melalui PT MQ dan Tobadel Komandiri, yang juga punya afiliasi dengan perusahaan yang dimiliki oleh Luhut Binsar Panjaitan. Pun itu terjadi pada 2016 proses itu, tapi yang menarik adalah proses penertiban di lapangan itu secara spesifik disebutkan dalam laporan Westwood Mining sebagai advantage, keunggulan karena relasi politiknya perusahaan ini untuk dilibatkan dan mendapatkan 30%. Jadi menyebutkan bahwa tidak ada korelasi langsung berlebihan. Itu satu hal. Yang kedua, kalau kami katakan dalam riset ini bahwa banyak sekali konsesi khususnya pada wilayah itu punya keterkaitan dengan relasi politik saat ini, jangan lupa beberapa direksi yang duduk di situ, ada Paulus Prananto, ada Luhut sendiri, bagian dari tim relawan Bravo 5 dalam Pilpres 2014 dan 2019. Nah, fakta-fakta ini sebenarnya juga bukan fakta baru. Bukan kasus baru yang hanya terjadi di Papua. Itu pengantar singkat. Sebagai penutup, saya kira teman-teman media dan publik bisa menunggu. Kami akan segera meluncurkan riset kedua dalam konteks Papua ini. Apakah sama ada relasi politik, ada relasi di mana aparatur negara ataupun purnawirawannya terlibat langsung atau tidak langsung, ini kita akan bedah habis. Itu sebagai pengantar. Saya kira yang menarik sebenarnya penting diingat, relasi ekonomi politik khususnya pada Intan Jaya ini bukan hanya dilakukan bukan hanya dilakukan berada di bukan dalam konteks dengan Luhut Binsar Panjaitan sendiri. Yang penting diingat, riset studi ini menunjukkan bagaimana kerangka dan keterkaitan ekonomi politik pada konsesi-konsesi pada wilayah itu. Terima kasih teman-teman, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Tadi sudah menyampaikan inti dari hasil riset ini.
mengenai relasi antara operasi militer tersebut dengan industri-industri ekstraktif di Papua khususnya. Nah, karena berhubungan juga ada beberapa teman dari lembaga lain yang memang masuk dalam aliansi riset ini dari teman-teman Pusaka dan Jatam, saya minta barangkali ada yang bisa mau menambahkan mengenai substansi dari riset tersebut. Mungkin saya minta kepada Bang Angki dari Pusaka untuk memberikan tambahan. Selamat siang kawan-kawan semuanya. Selamat siang, Bang. Ya, pertama mungkin saya mengucapkan keprihatinan ya atas putusan penetapan oleh pihak kepolisian terhadap Fathia maupun Haris sebagai tersangka. Dan yang menarik itu seperti yang disampaikan oleh Dewi tadi, bahwa berbeda penanganannya oleh pihak aparat terhadap korban-korban masyarakat adat, petani, buruh, mahasiswa dan seterusnya dibandingkan urusan penetapan tersangka terhadap Haris Azhar maupun kawan Fathia. Nah, gambaran atau peristiwa ini sebenarnya juga menunjukkan bahwa apa yang barusan disebutkan oleh Wahyu soal relasi politik, relasi ekonomi itu kita duga cukup berpengaruh dalam putusan-putusan termasuk penetapan Haris Azhar dan Fathia sebagai tersangka di sini. Saya mungkin sedikit menambahkan terkait dengan riset yang disampaikan oleh koalisi tadi, utamanya menambahkan bagian dari relasi ekonomi politik sebagai sebuah pendekatan dalam laporan ini ya. Jadi kalau kita runut secara kronologis, memang dari laporan itu bisa secara terang benderang dijelaskan bagaimana operasi militer yang disebutkan sebagai tindakan ilegal, karena biasanya operasi militer harus ada putusan dari presiden dan ditetapkan oleh DPR. Tapi operasi militer yang terjadi di Papua, utamanya di daerah Intan Jaya sejak tahun 2019, 2020 sampai saat ini itu belum ada sama sekali, sehingga tindakan-tindakan itu masih termasuk tindakan ilegal. Nah, jadi dan tujuannya menurut kami itu bukan sekedar untuk upaya dalam kerangka penegakan keamanan seperti sebagaimana diisukan selama ini ya, untuk mengejar misalnya yang mereka sebut sebagai KKB dan seterusnya, banyak istilah itu. Tapi kami duga memang ada kita mengendus ada motif untuk kepentingan bisnis. Nah, kepentingan bisnis ini banyak, tidak hanya pertambangan ya, tapi juga ada usaha-usaha yang lain. Di lapangan sebenarnya banyak sekali testimoni, kita juga menemukan itu di setiap daerah, bukan hanya di Intan Jaya, di daerah-daerah bisnis, baik di pertambangan, perkebunan ataupun pembalakan kayu, pasti ada pos militer. Nah, jadi memang di sana bukan hanya untuk kepentingan benar-benar penegakan hukum, tapi operasi ini juga ada kepentingan bisnisnya. Jadi disitulah yang kita sebutkan tadi bahwa hal ini semua berhubungan dengan relasi ekonomi politik. Nah, dalam hal ini kebetulan yang yang terkait atau tersangkut paut, diduga tersangkut paut dengan itu berdasarkan data-data yang diperoleh dan dikumpulkan, itu berhubungan dengan pejabat-pejabat publik. Ya, berhubungan dengan pejabat publik yang mempunyai otoritas cukup kuat sebagai menteri atau sebagai penguasa militer. Nah, ini dan nampaknya laporan ini membuat ya pihak tertentu resah sehingga kemudian melakukan komplain ataupun juga membawanya ini ke kepolisian. Idealnya menurut kami laporan seperti ini harus ditindaklanjuti dengan memeriksa kebenarannya. Itu yang pertama, memeriksa kebenarannya apakah yang terjadi selama ini aktivitas operasi militer itu benar-benar
memang mempunyai motif ekonomi bisnis. Gitu. Apalagi kalau kita lihat di dalam laporan itu fakta-fakta sebelumnya dalam kasus Freeport misalnya, ada dugaan seperti itu terbukti. Nah yang kedua, menurut kami laporan seperti ini tidak harus dibawa di kepolisian, kemudian dikriminalisasikan terhadap mereka yang terlibat dalam mendiskusikan ini. Gitu. Justru pasti dijawab secara cerdas juga, secara akademik. Kalau memang tidak terbukti ya silakan dijelaskan secara akademik. Saya kira begitu teman-teman. Makasih banyak. Selamat siang. Ya, terima kasih banyak Bang Angki. Semakin menarik ya kita mendengar pemaparan hasil riset dari teman-teman koalisi tadi. Nah, di sini juga sudah hadir Bu Melki dari Jatam. Saya minta kepada Bu Melki mungkin bisa menambahkan atau melengkapi dari apa yang telah disampaikan oleh dua pemapar tadi. Bu Melki sudah on cam kah? Siap, ya. Ya, silakan Bu. Ya, makasih Bung Ben. Saya lanjut saja mungkin ya dari Ketua Wahyu dan Bang Angki tadi terkait dengan riset yang dilakukan sejumlah organisasi yang kemudian memicu pihak Luhut Binsar Panjaitan melaporkan Haris dan Fathia ke polisi. Saya mau tegaskan beberapa hal saja sebetulnya. Satu, bahwasannya laporan yang disusun itu berangkat dari riset yang data-datanya itu adalah data-data resmi yang dimiliki oleh pemerintah dan perusahaan itu sendiri, gitu ya. Jadi seluruh data-data yang muncul dalam laporan itu bukan hasil mengarang bebas begitu, lalu kemudian tiba-tiba memunculkan nama Luhut Binsar Panjaitan yang kita duga menjadi bagian dari urusan bisnis pertambangan yang ada di Intan Jaya dan di Blok Wabu itu. Nah, ada dua hal begitu ya. Satu seperti yang disinggung oleh Bung Wahyu tadi, bahwa Oktober 2016 itu kan induk PT Madinah itu Base Mining itu yang Australia itu kan menyerahkan 30% kepemilikan sahamnya, ini terkait proyek di Sungai Derego ya, kepada PT Tobacco Del Mandiri gitu ya. Lalu pada 2017 Base Mining ini juga merilis berita soal peralihan saham begitu ya, yang diberikan kepada PT Tambang Raya Sejahtera. Jadi baik PT Tobacco Del Mandiri dan PT Tambang Raya Sejahtera, keduanya itu kalau kita cek di dokumen Kementerian Hukum dan HAM sebelumnya itu dua-duanya dimiliki oleh PT Toba Sejahtera yang kita tahu siapa yang mendirikan dan memegang saham PT Toba Sejahtera. Barangkali mungkin pihak Luhut membantah bahwa saya tidak ikut bermain dalam tanda kutip terkait dengan apa yang ditulis di laporan itu. Barangkali merujuk ke informasi internal mereka karena ternyata penyerahan atau perubahan kepemilikan PT Madinah itu kan ternyata baru terjadi 2018 begitu ya. Jadi perubahan kepemilikan tadi itu saham PT Madinah tadi itu kan tidak lagi memasukkan PT Tobacco Del Mandiri dan PT Tambang Raya Sejahtera begitu ya. Perusahaan yang muncul di situ yang kemudian memiliki 30% saham itu justru perusahaan baru gitu ya yang kita sebut sebagai PT Baitek Binar Nusantara. Tetapi kalau kita cek saham PT Baitek Binar Nusantara ini 99%-nya itu dimiliki oleh Paulus Prananto tadi, dan saya kira Ketua Wahyu juga sudah menyinggung itu. Nah, orang ini purnawirawan TNI gitu ya. Si Paulus ini juga pernah muncul di PT Tobacco Del Mandiri, kemudian juga di PT Tambang Raya Sejahtera. Jadi di dua perusahaan ini dia tercatat pernah menjabat sebagai direktur. Sehingga dari dua hal ini mau menunjukkan bahwa relasi politik dan ekonomi dalam kaitan dengan Luhut sebagai pejabat publik dan urusan tambang di Blok Wabu ini itu memang sangat-sangat jelas gitu ya soal dugaan keterlibatannya.
Jadi sayangnya riset ini bukannya dibantah dengan data-data tandingan, dengan informasi-informasi tandingan begitu ya, yang menunjukkan bahwa klaim Luhut tidak ikut terlibat dalam bisnis tambang di Maluku Utara itu kan tidak pernah muncul gitu ya. Coba teman-teman cek gitu, baik pihak Luhut, terutama Luhut Binsar Panjaitannya maupun melalui juru bicaranya ataupun pengacaranya yang kemudian ikut terlibat dalam proses hukum terhadap Faris dan Fathia, sama sekali tidak pernah membantah tuduhan-tuduhan dalam laporan itu melalui dokumen-dokumen yang resmi begitu ya. Mereka hanya mengklaim bahwa Pak Luhut tidak terlibat, Pak Luhut tidak terlibat gitu ya. Terus apakah dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Ditjen AHU Kemenkumham begitu, termasuk laporan-laporan yang keluar dari pihak perusahaan sendiri, itu invalid atau ilegal? Itu legal, itu sah gitu. Seluruh laporan-laporan itu. Justru pihak Luhutlah yang tidak pernah membantah seluruh riset-riset yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil ini melalui data, melalui informasi yang valid, yang legal, yang bisa dipertanggungjawabkan. Dugaan kita, mengapa kemudian pihak Luhut justru mengkriminalisasi Haris dan Fathia, dugaannya adalah salah satunya karena tidak memiliki data, tidak memiliki dokumen untuk kemudian mau menghindar dari seluruh hasil riset tadi soal dugaan keterlibatan perusahaan Luhut Binsar Panjaitan dalam bisnis tambang di Intan Jaya. Dan ini tentu saja sangat-sangat mencemaskan begitu ya, karena riset-riset yang ilmiah saja yang bisa dipertanggungjawabkan begitu, itu justru direspon dengan melaporkan kepada pihak aparat keamanan. Dan ini tentu saja presiden buruk ke depannya. Dan yang berikut adalah, saya setuju sekali tadi bahwa respon polisi dalam kaitan dengan laporan Luhut ini juga benar-benar kita pertanyakan gitu ya. Apa urgensinya gitu loh bagi polisi hingga kemudian dengan cepat begitu memprioritaskan proses hukum terhadap kasus yang dilaporkan oleh Luhut Binsar Panjaitan terhadap Haris dan Fathia. Jadi apa urgensinya di tengah begitu banyak masalah yang muncul selama ini, terutama juga terkait dengan eskalasi konflik di Intan Jaya yang sama sekali justru tidak pernah diurus secara serius gitu ya oleh pemerintah ataupun aparat keamanan. Sehingga dugaan kita kemudian menjadi sangat relevan, kemudian menjadi sangat rasional gitu ya, bahwa polisi justru diduga ikut menjadi bagian dari skema permainan ini sehingga bisa meredam suara-suara kritis ini gitu. Karena kalau polisinya fair gitu ya, mestinya kan dia punya prioritas bagaimana seluruh permasalahan yang muncul ini, apa-apa yang kemudian sangat terkait dengan kepentingan publik, dan itu yang mestinya didorong untuk kemudian dilakukan penegakan hukum. Sehingga kami tidak melihat bahwa apa yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang begitu cepat memproses laporan dari pihak Luhut ini tidak dalam kerangka atau tidak murni sebagai bagian dari penegakan hukum. Gitu ya. Ini cenderung hanya mau mengunci ruang gerak perlawanan dari Haris dan Fathia, termasuk juga kelompok masyarakat sipil lainnya yang mempunyai konsen isu pada masalah-masalah yang muncul, terutama terkait dengan apa-apa yang dialami oleh masyarakat dan ruang hidupnya, ya. Sehingga bagi Jatam begitu, seluruh klaim yang disampaikan Luhut, termasuk bantahan-bantahannya itu menurut kita irrelevan. Sama sekali tidak bisa menjadi acuan untuk kemudian apa yang muncul dalam riset kita itu invalid atau tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena sampai detik ini tidak ada satu bantahan pun yang yang keluar dari pihak Luhut yang bisa meruntuhkan apa-apa yang kemudian kita temukan dalam laporan yang telah kita publikasikan dari tahun-tahun lalu itu. Saya kira begitu dari saya sebagai pengantar, Pak Denny. Terima kasih.
Ya, terima kasih Pak Melki. Tadi sudah menyampaikan panjang lebar ya, sehingga kita sudah semakin banyak mengetahui soal hasil riset tersebut yang telah dikerjakan oleh teman-teman koalisi di masyarakat sipil. Nah, kawan-kawan bersama kita sebenarnya dari tadi juga sudah hadir ya Bang Haris secara via Zoom. Nanti mungkin kita juga akan meminta tanggapan dari beliau mengenai apa yang tengah dihadapi Bang Haris dan Fathia saat ini. Namun sebelum ke sana, saya meminta dulu kepada teman-teman di koalisi untuk secara bergantian memberikan pandangan dan sikapnya. Nah, tentu di apa yang terjadi di Intan Jaya atau Papua dan banyak daerah lainnya juga banyak berdampak terhadap masyarakat adat, teman-teman. Dan ini sangat semakin mengkhawatirkan ya, dari tahun ke tahun mereka semakin terpinggirkan, peluang hidupnya semakin menyempit karena ekspansi dari industri-industri ekstraktif, baik itu tambang, perkebunan, maupun pembangunan infrastruktur. Nah, bersama kita dari tadi sudah hadir Kak Ruka, Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Kak Ruka, pas sudah on cam? Hadir. Ya, terima kasih. Ya, Kak Ruka, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan pemaparan dari beberapa teman-teman mengenai kasus yang saat ini sedang terjadi. Tentu ini sangat berkaitan dengan situasi masyarakat, perjuangan masyarakat adat. Nah, mungkin dari Aman bisa menyampaikan analisis dan pandangannya, Kak, atau dan sikap juga tentu. Terima kasih kawan-kawan semua dan kawan-kawan wartawan yang ada di sini. Terima kasih sudah menyempatkan hadir pada hari ini, juga kepada saudara kita Fathia dan Bang Haris. Semoga tetap kuat ya, karena apa yang terjadi dengan Haris dan Fathia hari ini itu adalah sesungguhnya mewakili ancaman yang sedang dihadapi oleh kita semua, rakyat Indonesia. Jadi ini adalah menunjukkan bagaimana arogansi dari penguasa, arogansi dari mereka yang memiliki kuasa, memiliki kewenangan untuk bisa menggunakan hukum yang ada untuk kepentingan mereka. Kalau melihat dari sisi kriminalisasi masyarakat adat, ini sudah bagian dari hidup kami. Dulu sekali waktu Aman mendukung Jokowi untuk periode pertama itu, salah satu yang dijanjikan itu adalah melindungi masyarakat adat, undang-undang masyarakat adat, dan juga pengampunan amnesti terhadap korban-korban kriminalisasi di masyarakat adat. Waktu itu ada 300 lebih kasus yang kami sampaikan ke istana dan juga melalui Komnas HAM yang sampai detik ini tidak pernah ditanggapi. Jadi tidak pernah ada pemulihan nama baik terhadap masyarakat adat yang pernah dikriminalisasi di masa lalu. Ini bukan soal tidak mengalami kriminalisasi dan menegakkan keadilan, tapi memulihkan martabat, karena kita tahu betul di negeri ini menekan para pejuang dengan cara kriminalisasi itu sangat efektif. Ya, sangat efektif, karena mau bagaimanapun juga kemudian propaganda di media membuat mereka dan seluruh keluarganya, bahkan seluruh kampung itu bisa berdampak. Nah, kemudian yang paling berbahaya dari kasus seperti ini adalah kemudian menciutkan nyali para pejuang. Biasanya kampung-kampung di sekitar itu akan menjadi melemah. Nah, saya berharap, saya yakin kita semua, kasus seperti ini justru akan membangkitkan semangat kita untuk menunjukkan bahwa kita menolak ketidakadilan dan kita akan terus berjuang. Ini tentang Papua ya, dan teman-teman di sini banyak yang punya pengalaman lebih banyak dan pengetahuan yang lebih baik tentang Papua. Tapi kita tahu betul situasi masyarakat adat di Papua, mereka hanya digunakan ketika atribut-atribut adatnya diperlukan di dalam seremoni, dan kemudian bahkan banyak sekali gitu di capture untuk melanggengkan oligarki yang ada di sana, untuk melanggengkan pengerusan sumber daya orang ke Papua, dan juga justru semakin menghancurkan keberadaan orang
di Papua ya, orang-orang Papua, masyarakat adat di Papua. Dampak dari invasi pembangunan ya, perusahaan-perusahaan dan konsesi-konsesi ekonomi di Papua, kalau kita lihat angka bahkan semakin kesini jumlah orang asli Papua itu semakin mengecil. Jadi dampak dari kehadiran ya industri-industri atau pembangunan yang bersifat eksploitasi di Papua itu semakin ya menggerus jumlah orang Papua. Jadi orang Papua sedang mengalami pemusnahan ya dari praktek-praktek seperti ini. Dan ini tidak hanya terjadi di Papua, tapi berada di region-region yang lain. Dan semuanya ini terkait dengan penguasa yang juga pemilik perusahaan-perusahaan. Saya ingin ingatkan lagi, misalnya di Kalimantan Tengah kasus Kinipan persis sama seperti ini, ya, persis sama seperti ini. Pak Effendi Buhing itu kenapa yang seperti ini harus kita lawan bersama-sama, karena Pak Effendi Buhing itu lolos kemudian tidak berhasil, diculik dan dibawa ke penjara itu karena dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. Ya, bukan hanya kami masyarakat adat, tapi gerakan secara bersama-sama membunyikan Kinipan waktu itu sehingga beliau bisa lolos. Nah, kali ini kita harus bersama-sama melakukan hal yang sama buat saudari kita Fathia dan Haris, karena pada ujungnya yang akan menjadi korban dari praktek-praktek seperti ini adalah kita seluruh rakyat Indonesia, pemilik sah dari bumi dan tanah air Indonesia. Jadi saya pikir itu menjadi super penting kenapa kita semua harus mendukung Haris dan Fathia, karena praktek-praktek seperti ini bukan hanya anti demokrasi tapi justru bertentangan dengan seluruh prinsip-prinsip negara Republik Indonesia. Saya pikir begitu dari saya, Benny dan teman-teman. Mungkin juga ada baiknya kita mendengar, siapa tahu ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman wartawan. Kita siap untuk menjawab. Dan buat semua, buat Fathia dan Farid, tetap semangat. Jangan kasih kendor. Bukan Farid, Haris, sorry. Fathia dan Farid, siapa lagi? Gemes banget. Oke, terima kasih Kak Ruka. Sudah menyampaikan pandangan atau sikap dari teman-teman masyarakat adat. Sudah banyak sudah mendengarkan beberapa pandangan tadi ya, dari masyarakat adat, dari Mbak Dewi sebagai KPA juga soal konteks agrarianya, termasuk hasil substansi dari insiden hasil riset tadi dan relevansinya. Tentu juga kita hendak meminta sedikit mengenai pandangan dari Direktur Wali, Bung Zenzi, mengenai dampak lingkungan, karena tadi mungkin belum banyak kita ulas ya, dan termasuk juga menyampaikan sikap dari Wali tentunya. Silakan Bung Zenzi. Terima kasih Bung Benny, selamat siang teman-teman jurnalis dan kawan-kawan di KNPA. Penetapan tersangka pada Haris dan Fathia ini menurut kami harus segera dihentikan ya, karena apa yang disampaikan oleh Haris dan Fathia di YouTube itu bagian dari fungsi masyarakat sipil untuk mengingatkan peran dan fungsi negara dalam melindungi hak-hak masyarakat yang paling mendasar terhadap ruang kehidupan dan lingkungannya. Dan dalam hal ini ada relasi antara kekuasaan dalam pemberian hak penguasaan wilayah dan sumber daya alam di Papua. Seharusnya kalau kita mau melihat negara ini sebagai bangsa yang bisa dihormati, sebagai bangsa yang telah mendeklarasikan sebagai negara hukum, apalagi sekarang menjadi presidensi ya G20, pejabat publik yang diduga mempunyai kewenangan dan mendapatkan
kuasa pertambangan atau relasi terhadap suatu kuasa pertambangan ini seharusnya mengundurkan diri dari jabatannya karena mewakili kehormatan satu bangsa di Indonesia, bukan justru menggunakan kekuasaan, menggunakan kepolisian, kriminalisasi pembela HAM ataupun masyarakat sipil. Proses hukum kepada Haris dan Patia ini harus dihentikan, karena kalau tidak dihentikan, ini menunjukkan alat polisi sebagai alat negara. Ini ke depan akan menjadi bagian dari praktik-praktik yang sedang berjalan, di mana elit politik, elit ekonomi sedang melakukan pembangkangan terhadap konstitusi. Undang-undang dasar kita itu sudah mendeklir bahwasanya negara ini adalah negara hukum, di mana hukum itu seharusnya digunakan untuk membatasi dan mengontrol kekuasaan supaya tidak menindas. Ini justru kekuasaan menggunakan hukum untuk membatasi suara masyarakat sipil. Ini praktik yang melawan declare Undang-Undang Dasar 45 sebagai negara hukum. Ini juga declare dari elit politik bahwasanya mereka sedang merubah praktik negara ini menjadi negara kekuasaan. Apa yang terjadi sama Haris dan Patia ini peningkatan dari modus operandi kepolisian dalam menghentikan suara-suara rakyat selama ini untuk menghentikan kerusakan lingkungan, menghentikan perampasan ruang hidup rakyat. Selama ini siapa yang menjadi leader, menjadi pimpinan masyarakat di desa, di kampung, wilayah adat, itu yang menjadi sasaran kriminalisasi. Baru fase berikutnya, para aktivis yang mendampingi di lapangan menjadi sasaran kriminalisasi. Nah, sekarang sudah mencapai puncaknya, ya. Pimpinan-pimpinan organisasi masyarakat sipil sudah menjadi sasaran dari kriminalisasi. Nah, saya juga mengharapkan teman-teman jurnalis sebagai salah satu pilar dari demokrasi untuk menanyai kabar reskrim terkait dengan kasus ini. Kenapa data informasi yang disampaikan oleh organisasi masyarakat sipil tidak digunakan untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Dan saya rasa Komisi 3 juga harus memanggil Kapolri untuk mendapatkan penjelasan terhadap penyalahgunaan alat negara, dalam hal ini kepolisian, membungkam masyarakat sipil. Dua hal ini saya rasa harus dilakukan. Kepolisian harus menjelaskan kepada Komisi 3, dan Bareskrim harus melakukan pemeriksaan kepada pihak-pihak yang terkait dengan kewenangan dan kepemilikan terhadap konsesi tambang yang ada di Papua. Kalau kita masih mau menempatkan tatanan negara ini sebagai tatanan yang masih layak untuk dihormati bersama. Saya rasa demikian. Walhi, anggota dari KNPA, kami mendukung Saudara Haris dan Patia. Ya, terima kasih Pak Zenzi. Tadi kita mendengarkan pandangan dan sikap dari teman-teman Walhi yang disampaikan langsung oleh Direktur Walhi, Bung Zenzi. Setelah ini saya meminta kepada Bang Iwan Nurdin sebagai Direktur Lokataru untuk menyampaikan pandangannya mengenai kasus kriminalisasi yang tengah dihadapi Bang Haris dan Patia ini. Teman-teman ketahui, Bang Haris juga merupakan satu pendiri ya dari Lokataru dan juga direktur di Lokataru sendiri. Bang Iwan sudah on cam? Terima kasih, Bung Beni. Ya, silakan. Suara saya jelas nggak, teman-teman? Pas. Oke.
Saya kira terima kasih atas undangannya untuk konferensi pers ini. Saya sebagai Direktur Eksekutif Lokataru tentu menyatakan berterima kasih atas dukungan kawan-kawan di KNPA kepada Haris dan Fathia. Tentu kita semua menyadari dan teman-teman juga telah memperlihatkan tadi bahwa ini bukan semata-mata soal Haris Azhar dan Fathia semata-mata, namun ada beberapa soal yang sangat mendasar terkait dengan penetapan tersangka Haris dan Fathia. Pertama, tentu adalah posisi pembela HAM di sektor agraria, lingkungan, dan sumber daya alam yang ini adalah satu hal yang membahayakan bagi keseluruhan posisi pembela HAM sektor ini. Mengapa? Karena posisi Haris dan Fathia yang demikian mudah dijadikan tersangka hanya karena mempublikasikan satu buah riset yang telah dilakukan secara baik oleh teman-teman kalangan masyarakat sipil melalui kanal YouTube-nya, itu adalah sesuatu hal yang biasa di dalam negeri demokratis, apalagi itu memperlihatkan ada keterlibatan pejabat-pejabat publik. Nah, ini tentu akan berbanding sangat terbalik dengan situasi para pembela HAM, agraria, lingkungan, dan sumber daya alam di lapangan. Karena ini akan dijadikan satu presiden di kepolisian tingkat daerah, bagaimana di kepolisian di Jakarta memperlakukan posisi para pembela HAM yang dengan mudah menggunakan hukum pidana, kemudian juga undang-undang transaksi elektronik untuk menetapkan tersangka kepada para pembela HAM. Yang kedua, tentu kita melihat bahwa kekayaan agraria, lingkungan, dan sumber daya alam masih menggunakan tata cara yang tidak demokratis di dalam keterlibatan sektor usaha untuk mendapatkan konsesi di atasnya. Jadi masih menggunakan cara lama, ya ini siapa yang dekat dengan kekuasaan, siapa yang dekat dengan elit-elit politik, maka dengan mudah akan mendapatkan konsesi kekayaan alam dan sumber agraria. Masalahnya di Papua itu makin meneguhkan kita bahwa ketika Papua sebagai sebuah daerah yang penuh dengan kekayaan alam, sementara ada operasi militer di sana, maka apa yang terjadi itu adalah relasi kekuasaan militer dan elit bisnis tentu akan mempertahankan tata cara mereka untuk membagikan konsesi-konsesi kekayaan alam tersebut dengan cara-cara yang sangat tertutup. Karena itulah saya kira bisnis di Papua itu sudah menjadi rahasia umum. Apapun, ada yang hutan, ada yang tambang, ada yang migas, kemudian bahkan kita tahu ada bisnis-bisnis gelap yang lain yang dijalankan oleh satu praktek relasi kekuasaan para purnawirawan militer, gitu ya, kemudian elit-elit politik di sana, sehingga selalu berelasi dengan kekerasan. Itulah sebabnya situasi di lapangan akan semakin buruk karena praktek bisnis yang semacam ini akan berelasi dengan kekerasan, karena pemilik kekayaan alam di sana itu adalah masyarakat adat. Tentu kita akan memperlihatkan satu posisi di mana situasi ini akan semakin membuat keterpurukan, bahkan situasi yang makin mengerikan bagi kalangan masyarakat adat di sana, apalagi teman-teman yang ingin mengkampanyekan banyaknya kekerasan yang diakibatkan oleh praktek-praktek kotor dari bisnis sumber daya alam. Nah, saya kira ini jadi presiden yang sangat memprihatinkan, khususnya di Papua ya, apalagi di daerah-daerah lain ini, seperti saya katakan tadi, itu akan menjadi presiden bagi kepolisian di tempat-tempat lain untuk menggunakan praktik serupa. Saya kira tadi Ruka telah menjelaskan dengan sangat baik bagaimana kejadian-kejadian tersebut di tempat-tempat lain seperti di Kalimantan Tengah atau kejadian-kejadian di Jambi dan banyak sekali di tempat-tempat lain. Nah, sebaiknya memang dari posisi ini kita penting untuk melihat bahwa Papua itu penting dilakukan satu audit besar-besaran terkait dengan bagaimana negara mengelola seluruh kekayaan masyarakat di sana yang diklaim sebagai milik negara, kemudian dibagikan secara relasi kekuasaan tadi ya, antara militer, kemudian purnawan militer, keamanan, kemudian elit-elit politik di Jakarta. Jadi ini penting untuk melihat bahwa sumber daya alam di Papua telah diobral sedemikian rupa dengan
berelasi sangat dekat dengan apa yang terjadi, yaitu praktek-praktek kekerasan di sana. Jadi kita penting melihatnya sebagai satu pintu masuk untuk melakukan satu audit besar-besaran soal bagaimana kekayaan alam di Papua sangat berelasi dengan bisnis kotor dan juga kekerasan di lapangan di sana. Dan saya kira kita tahu persis bahwa kejadian kepolisian ini menetapkan secara cepat tersangka, ini juga memperlihatkan ya bahwa dengan mudah para pimpinan politik kita melakukan kebohongan-kebohongan publik setiap hari, gitu loh. Janji-janji politik yang dia bisa selewengkan setiap hari, namun tidak pernah ada masyarakat yang melakukan satu upaya bagaimana melaporkan mereka. Tapi ketika kita menyiarkan satu kenyataan yang benar dan mendasar, dengan mudah mereka melakukan satu represi kepada para pembela HAM. Nah, jadi ini adalah situasi yang sangat kelam bagi kita semua. Begitu teman-teman sekalian menurut pandangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Iwan. Tadi mewakili Rob Lokataru sudah menyampaikan pandangan dan sikap terhadap kasus kriminalisasi yang menimpa Bang Haris dan Fathia. Ya, saya mau meminta Bang Haris mungkin yang sudah hadir dari tadi bersama kita untuk menyampaikan buah pikir dan apa sikapnya, dan tentu mungkin situasi terbaru saat ini beliau. Bang Haris. Ya. Ya, Ben. Ya, pertama saya mau ucapkan terima kasih gitu ya buat inisiatif ini, dukungan ini. Saya mengamplify lah semua yang sudah disampaikan oleh Ruka, Zenzi, Iwan dan lain-lain. Yang ingin saya tambahkan mungkin ingin menegaskan saja juga bahwa sekali lagi ini bukan soal saya dan Fathia, tapi ini soal ini manifestasi dari problem besar. Ini simptom dari satu praktek politik dan ekonomi yang menghalalkan penggunaan hukum secara sepihak dalam rangka menutupi kontinuitas keuntungan bisnis yang didapat secara curang yang sedang menyebar. Jadi ini sebetulnya simptom dari satu praktek kanker bangsa yang sedang terjadi. Kalau saya baca berbagai tulisan-tulisan di bidang kesehatan, sebetulnya pengobatan kanker di bidang kesehatan sudah makin optimis. Mudah-mudahan kita juga cukup optimis untuk memperbaiki kesehatan demokrasi dan republik ketika kanker bangsa ini menggerogoti kita, gitu. Itu satu hal ya, gambaran besar. Terkait dengan kasus saya, ini juga terkait dengan satu riset yang dilakukan oleh teman-teman ya, ada Om Angki di sini juga saya lihat, ada Zenzi tadi sudah bicara. Saya sebetulnya hanya mengamplify, merepublikasi bahan yang dikerjakan dengan sangat baik oleh teman-teman dari Walhi, Kontras, Pusaka dan lain-lain. Nah, dalam laporan tersebut ada diduga ada sejumlah kompleksitas masalah gitu ya, dari soal konflik of interest, penggunaan kewenangan, mengambil keuntungan di tempat yang sungguh timpang dari sisi jarak, dari sisi informasi, dari sisi instrumen pemulihan. Nggak cukup itu, Intan Jaya nggak ada semua kelengkapan itu. Jadi sebetulnya saya sebagai orang yang hidup di tengah profesi seperti teman-teman cukup menikmati paper tersebut.
dan berterima kasih. Makanya saya buru-buru mendiskusikan papernya waktu itu. Nah, sekali lagi memang karena ada kanker terhadap bangsa ini, mereka melanjutkan sakit atau wabahnya tadi itu dengan cara menolak berpikir secara sehat. Ketika ada riset, tidak dibalas dengan riset, tapi justru membalas dengan sebuah tuduhan, tetapi menumpang pada satu mekanisme hukum. Jadi temuannya teman-teman 9 organisasi itu hanya dibalas dengan sebuah tuduhan bahwa saya dan Fathia di sini dianggap menyebarkan fitnah dan menggunakan instrumen mekanisme hukum. Yang mana mekanisme hukum itu ada dalam panggul kekuasaan. Jadi digendong oleh kekuasaan. Jadi ya memang ini sebetulnya teorinya umum, kalau dalam bahasa teori ini umum, tetapi ini menunjukkan keterbelahan yang makin tidak populis pada negara. Gitu. Jadi mudah-mudahan ya penderitaan, saya suka diskusi dengan Fathia belakangan ini bahwa saya selalu bilang bahwa kita hanya bagian kecil dari rentetan panjang data yang ada di KPA, yang ada di Walhi, yang ada di Kontras, di YLBHI, di organisasi-organisasi masyarakat adat, di lapangan. Kita masuk di sana. Jadi mudah-mudahan kita bisa sama-sama saling saling membantu. Jadi mudah-mudahan saya bilang sama Fathia, mudah-mudahan kita bisa mensignifikankan lagi situasi ini buat teman-teman yang ada di tengah Kalimantan. 2 minggu lalu saya baru diskusi dengan teman yang baru investigasi dari OBI, praktek nikel. Jadi waktu teman-teman rame kemarin Jatam angkat isu Melki, rame bahas isu yang di Sulawesi, saya seminggu sebelumnya habis ngobrol 1 jam lebih dengan teman yang sudah investigasi di OBI. Jadi memang situasi kita buruk. Saya minta tolong silakan gunakan situasi saya dan Fathia ini untuk kita semua bersama. Saya bukan soal saya, bukan soal Fathia. Mudah-mudahan kita sudah divaksin hukum. Jadi ya mungkin kalau di penjara, diproses, nggak apa-apa. Tapi bagaimana mensignifikankan situasi ini secara lebih luas. Dan yang berikutnya saya mau bilang bahwa hal ini juga sudah jadi perhatian global. Ada sejumlah catatan-catatan dari berbagai lembaga, baik itu soal Papua, baik itu soal sumber daya alam. Ini saya pikir sekali lagi bisa kita gunakan untuk mengedukasi, berbagi informasi, dan mencari cara perubahan, advokasi untuk perubahan yang lebih baik. Tapi secara pribadi, saya ingin mengatakan bahwa saya tidak akan diam dengan kasus saya ini. Saya akan sangat-sangat proaktif, bukan hanya untuk mempertahankan diri saya dalam kasus ini, tapi saya akan melakukan upaya-upaya proaktif. Kalau saya kemarin dilaporkan, mungkin ini sudah saatnya buat saya akan melapor balik sejumlah hal. Jadi paling enggak saya komit sama diri saya bahwa kemarin saya coba tenang, coba diamkan dulu, tapi ternyata kayaknya arogansi negara, penguasa jalan terus. Jadi besok saya akan hadir di pemeriksaan, tapi hak saya akan saya gunakan untuk melakukan upaya-upaya yang masuk kategori proaktif. Saya akan melakukan tindakan-tindakan lebih yang halal, legal, dan disetujui oleh ibu kandung saya. Kira-kira begitu. Terima kasih. Terima kasih Bang Aris. Jadi kita sudah sama mendengarkan dari Bang Aris sendiri mengenai situasi dan sikap beliau ke depan. Tentu memang kita harus mendukung bersama-sama ya, karena ini bukan persoalan Bang Aris dan Fathia semata, ini persoalan agenda yang
besar perjuangan masyarakat mempertahankan hak-hak kebebasan berpendapat, ruang hidup, dan tanah-tanah mereka. Teman-teman, tadi kita sudah banyak mendengar pandangan-pandangan dari kawan-kawan di koalisi. Saya minta kepada Mbak Dewi, tadi dari jubir KNPA mau menambahkan lagi mengenai situasi pertambangan yang ada di Indonesia. Mbak Dewi sudah ready? Terima kasih, Ben. Sebelum kita lempar ke wartawan. Saya hanya akan menambahkan dan mengingatkan kita semua soal kasus tambang. Di tahun 2022 Februari kemarin, kita harus ingat ada 67 aktivis dan warga di Wadas yang dikriminalisasi. Kemudian tidak lama kemudian, seminggu kemudian di Parigi Motong, Sulawesi Tengah, juga 59 warga juga dikriminalisasi dalam konteks bisnis pertambangan yang sesungguhnya itu disetir oleh hukum dan difasilitasi oleh hukum dan disetir oleh modal. Nah, ini tentu belum lagi soal kawan kita El Fardi di Parigi Motong yang tewas akibat bisnis tambang yang berkaitan dengan PT Trio Kencana. Jadi polisinya ditangkap, tapi izin-izin tambang dan proses pengadaan tanah di Wadas itu juga tidak dihentikan. Jadi ini harus menjadi alarm bagi pemerintah bahwa tidak bisa lagi pemerintah mengandalkan cara-cara yang represif dan bahkan memobilisasi aparat di wilayah-wilayah yang memang mengalami konflik agraria dan konflik sosial. Belum lagi kasus-kasus yang terkait dengan LBP sendiri, baik dalam bentuk kebijakan maupun mungkin keterlibatan bisnisnya. Misalnya kalau kita mengingat proyek pariwisata di Danau Toba dan di Labuan Bajo. Itu saja tambahannya, Ben. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Dewi. Ya, teman-teman rekan-rekan wartawan media bahasa yang mau melanjuti atau memperdalam pemaparan dari teman-teman narasumber tadi, saya persilakan. Kita sudah masuk ke sesi tanya jawab. Silakan ada yang mau bertanya mungkin secara langsung atau bisa juga melalui chat. Saya persilakan. Saya ada teman-teman dari CNN, dari Jakarta Post, ya sudah bergabung bersama kita. Gimana teman-teman? Ada yang mau bertanya? Ya mungkin barangkali nanti bisa menghubungi secara langsung aja ke masing-masing narasumber jika teman-teman berkenan untuk oh ya, ini ada dari CNN nih, atau mau bertanya langsung aja Mas? Saya bacakan kepada Bang Haris Azhar. Ada dari teman-teman CNN mau bertanya soal melaporkan balik ke kepolisian akan seperti apa detailnya dan ditujukan kepada siapa laporan tersebut. Mungkin bisa dijawab langsung ya, Bang? Iya, ada sejumlah hal yang sudah saya lakukan. Kita misalnya juga sudah meminta ke ke Irwasum ya, sudah lapor ke Irwasum tentang proses hukum yang dipaksakan ini. Kita sudah lapor juga ke Ombudsman, kita sudah juga lapor ke Komnas. Tapi kita masih punya sejumlah hak karena dalam gambaran kasusnya sendiri, misalnya polisi kelihatan betul hanya mengambil mentah-mentah keterangan dari pelapor bahwa ada serangan terhadap privasinya. Padahal kita bicara soal riset dan itu terkait dengan kepentingan publik. Di pemeriksaan yang sudah-sudah, kami tidak pernah ditanyakan soal riset, dan kami sudah sampaikan, tapi kami berhasil menyampaikan itu ke dalam berita acara pemeriksaan. Seharusnya dengan keterangan bahwa ada hasil riset,
harusnya tidak masuk ke proses hukum. Sekali lagi, saya tidak akan takut dan tidak akan mundur sedikit pun untuk memperdebatkan materi riset. Apalagi ada 9 organisasi, maka ada 9 kerangka seleksi otentik yang menguji hasil riset tersebut. Nah, saya tahu betul yang dirisetkan juga sesuatu yang saya tahu betul, jadi memang sangat faktual. Nah, 9 organisasi ini membantu mengkerangkakan temuan-temuan atau fakta-fakta tersebut. Fakta-fakta itu harus diuji. Itu. Kalau dia tidak masuk dalam pelaporan ini, maka saatnya buat kita untuk melaporkan si pelapor dalam kasus saya atas temuan-temuan yang ada di dalam kerangka tersebut. Insya Allah, paling tidak saya sendiri akan melaporkan hal tersebut kalau 9 organisasi tidak mau atau tidak berani. Saya pikir begitu. Dan juga dalam proses hukum yang terjadi, banyak hal-hal yang mengganggu hukum acara. Jadi itu pun saya akan meminta pertanggungjawaban dari para penegak hukum untuk diuji. Gitu. Jadi menurut saya kita sudah berbaik hati untuk tidak melakukan sejumlah hal belakangan ini, tetapi sepertinya arogansi negara, kekuasaan terus-terusan. Jadi buat saya sudah pantang untuk surut ke belakang. Kira-kira begitu. Detail kemana dan ngapainnya nanti ke depan tinggal nikmatin aja. Teman-teman media akan pasti dikabari. Oke, terima kasih Bang Aris. Ada Bung Norman, recehan tadi. Silakan, Bung Norman Juan. Selamat sore, selamat siang menjelang sore, kawan-kawan. Bung Haris, tetap semangat ya. Sudah lama tidak ketemu. Terakhir ketemu di mana? Di kantor TUK ya? Ini kerjaan saya, ini kerjaan kita ini. Jadi saya semangat. Jadi gini, saya mikirnya gini ya, Pak Haris mungkin perlu, kawan-kawan juga mungkin perlu berpikir atau mempertimbangkan bahwa perjuangan kayak begini ini kan, salah satu yang saya pikir adalah tentang kejahatan pidana pencucian uang ya. Pidana pencucian uang itu kan mestinya LBP ini bisa dilaporkan kalau ada dugaan bahwa praktek bisnisnya itu menghancurkan dan merusak lingkungan atau melakukan environmental trafficking atau forest trafficking, apalah namanya gitu. Nah, mestinya kan bisa juga dilaporkan pakai barang ini gitu loh. Atau dengan dugaan fakta-fakta yang ada sekarang ini bisa dilaporkan ke, misalnya kalau itu terkait bisnisnya bisa ditemukan afiliasinya dengan produk-produk yang mengalir ke Amerika misalnya. Ini dilaporkan ke otoritas Amerika, bisa dicekal pejabat publik seperti ini. Saya mengambil contoh kasus ini ya, minyak sawitnya Sime Darby sampai hari ini tidak boleh masuk ke Malaysia. Karena ada dugaan kasus ini, kasus pekerja anak yang diminta dibuka ke publik, diminta dibuka datanya ke Sime Darby tidak mau, dan Sime Darby malah meminta informasi balik siapa yang melaporkan. Tapi menurut investigasi Departemen Bea Cukainya Amerika, ada ditemukan fakta pekerja anak. Akhirnya minyak sawitnya Sime Darby tidak boleh masuk ke Amerika sampai saat ini. Sejak tahun 2019 kalau tidak salah. Mengapa tidak kita coba lakukan upaya-upaya hukum seperti ini, misalnya? Dalam konteks kejahatan pencucian uang, itu kan banyak sekali, A sampai H kalau nggak salah bentuk-bentuk pencucian uang itu, tidak hanya korupsi ya, tapi juga penghancuran dan perusakan lingkungan untuk memperkaya dan tidak bayar pajak juga misalnya. Karena saya pikir apa yang mau dan akan dilakukan kawan-kawan dalam konteks advokasi ini kan tentu selain menunjukkan bahwa demokrasi kita sedang dibajak dengan gaya-gaya tidak bertanggung jawab ini, yang bahasanya Haris tadi disebut sebagai
tumor atau penyakit demokrasi yang sengaja diciptakan atau tidak hanya disandra. Ini hanya segelintir daftar data dari yang Haris sebutkan tadi, yang juga Dewi sebutkan tadi. Banyak sekali data-data bagaimana kejahatan-kejahatan itu sedang dan terus terjadi dan semakin parah. Nah, saya pikir itu ya, selain memang kita harus tetap mendukung perjuangan kawan-kawan untuk membongkar kejahatan-kejahatan terhadap negara, terhadap masyarakat adat, terhadap lingkungan, dan terhadap hak asasi manusia. Tidak hanya di Papua, tidak hanya bisnis militer, tapi juga semua menurut saya. Nah, itu hanya sedikit gagasan saja tadi, Bung Haris dan kawan-kawan. Saya pikir ini kategorinya termasuk dalam konteks kejahatan pencucian uang ya, dan kejahatan lintas negara. Kalau mau ini ya dicoba dipakai. Karena menarik menurut saya, ketika minyak sawitnya Sime Darby tidak bisa masuk ke Amerika, itu ada ratusan ribu ton yang tidak bisa masuk. Atau ada pejabat publik yang dicekal hanya gara-gara kejahatan kayak gini, apalagi Papua. Tapi saya ini hanya sharing, dan saya pikir tentu bisa dipakai. Bisa saja melapor ke menyampaikan ke mekanisme pelapor khusus di PBB, Pak Haris. Saya pikir ada banyak itu, termasuk pelapor terkait dengan perlindungan terhadap human rights defenders ya. Gak apa-apa, dibuka aja terus-menerus konteks yang seperti ini. Kita tidak perlu pejabat publik seperti ini, Pak Haris. Kita perlu pejabat publik yang kalau berani terbuka dan demokratis ya terbuka dan demokratis saja gitu loh. Saya pikir itu dulu dari saya. Salut atas perjuangan kawan-kawan semua. Terima kasih atas sesi yang sangat menarik ini, dan senang melihat Bung Haris masih tetap semangat ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bung Norman. Bung Norman, udah agak licin pala ya. Ya, teman-teman wartawan atau rekan-rekan media ada yang mau bertanya lagi? Saya persilakan. Jika belum ada, mungkin di room ini ada beberapa teman aliansi KNP juga yang sudah hadir. Saya lihat ada dari Bina Desa, dari Kontras, dari saya Bio Institute, dan IACS. Mungkin teman-teman ada yang bisa mau menambahkan barangkali sebelum kita tutup sesi ini. Oke, mungkin sudah bisa saya simpulkan sudah cukup ya. Dan teman-teman wartawan, seperti saya panggil, jika belum ada, saya bisa menutup sesi ini. Untuk teman-teman panitia mungkin bisa berkenan bisa share soal rilis kita di kolom chat. Teman-teman jurnalis yang hadir pada hari ini bisa mendalami pernyataan sikap kita pada siang ini. Mungkin jika rilisnya sudah final bisa di-share teman-teman. Oke, dari juru bicara KNPA, Mbak Dewi, nggak ada yang mau ditambahkan lagi? Cukup, Ben. Intinya dari KNPA, dari 21 organisasi mengutuk keras dan menuntut pembebasan, dan tentu kita akan mendukung sampai dengan kawan-kawan bebas dan tidak ada lagi proses intimidasi, termasuk untuk kasus-kasus kriminalisasi lainnya yang masih berjalan sampai dengan sekarang ini. Terima kasih kawan-kawan. Ya, terima kasih Mbak Dewi. Ya, teman-teman, itu tadi penutup dari konferensi pers kita siang ini. Kita di KNPA menyatakan dengan secara tegas mengutuk keras tindakan kriminalisasi yang dihadapkan dengan Bang Haris dan Fathia ya. Dan kita juga akan mendukung terus perjuangan Bang Haris dan Fathia, karena ini bukan persoalan mereka berdua, tapi ini persoalan kita bersama dalam konteks agenda kebebasan berpendapat, demokrasi, dan penyelamatan kekayaan agraria nasional kita. Ya, terima kasih teman-teman untuk sudah berkenan bergabung dari jam 1 tadi. Mudah-mudahan ini bisa mengamplify soal suara-suara dari bawah ya, mengenai kasus-kasus yang banyak terjadi di Indonesia juga. Terima kasih. Saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ben. Salam, thank you ya Ben.
Ya, terima kasih teman-teman jaringan yang sudah Terima kasih. hadir. Terima kasih Terima kasih kawan-kawan. Dewi, terima kasih Beni. Ya, Terima kasih kawan-kawan semangat semua. Haris, Terima Fatia. Semangat, Haris. Semangat, Terima kasih. semangat, Mungut. Besok kalau mau nemanin Haris ke Polda, kita bisa bareng-bareng kawan-kawan. Harus Terima sehat kasih semua. teman-teman. Wah, harus didampingi itu. Tetap sehat dan semangat, jangan kendor. Saya yang lagi di Pontianak. Kalau di Jakarta saya ikut saya. Makasih ya semua. Oke, makasih ya. Makasih Bang Haris. Makasih semua. Salam sehat. Semangat Bang Haris. Salam untuk Fatia.